kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai dan melindungi kita sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti ibadah doa malam Philadelphia untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, serta memanjatkan doa-doa kita dan mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih di mana Tuhan pada malam hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan kembali untuk boleh datang pada doa malam Philadelphia. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang telah Engkau berikan buat kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu, berikan hikmat akal budi sehingga boleh mengerti akan firman Tuhan yang hendak disampaikan. Demikian hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan urapi, Tuhan juga memberkati segala persiapannya, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh mendatangkan berkat buat jemaat-Mu, boleh mendatangkan tuntunan buat jemaat-Mu, dan boleh menjadi kekuatan buat jemaat-Mu untuk menjalani di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan adalah menyerah kepada Tuhan, yang diambil dari Mazmur 131. Mazmur 131 termasuk Mazmur pujian. Temanya adalah menyerah kepada Tuhan. Saya akan membacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak angkuh dan tidak sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau yang terlalu sulit bagiku. Sesungguhnya hatiku tenang dan tentram seperti bayi yang habis menyusu, berbaring tenang di pangkuan ibunya. Setenang itulah hatiku. Berharaplah kepada Tuhan, hai umat-Nya.
sekarang dan selama-lamanya. Mazmur 131 adalah salah satu pasal terpendek di dalam kitab Mazmur. Di dalam pasal ini, pemazmur menunjukkan orang yang selalu menyerahkan segala keadaan yang terjadi di dalam hidupnya kepada tangan Tuhan. Tuhan telah menolong Daud ketika dia berperang melawan Goliat. Tuhan juga melepaskan dia dari kejaran Saul dan menolong Daud ketika terjadi pemberontakan. Dalam hal ini Daud tidak mau memegahkan segala sesuatu yang telah dicapainya. Dia menyadari bahwa semua itu karena penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Dari Mazmur 131 ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama. Bagaimana kita menyerah kepada Tuhan dalam menjalani hidup ini. Pertama-tama adalah rendah hati. Terdapat dalam Mazmur 131 ayat 1a. Aku tidak angkuh dan tidak sombong. Banyak sekali orang yang menjadi lupa diri ketika hidupnya diberi suatu kelimpahan oleh Allah. Mereka menjadi sombong, lupa bahwa semua kelebihan yang diperolehnya merupakan anugerah daripada Allah. Kesombongan itu bisa merusak dan membuat hubungan yang buruk dan tidak baik dengan Allah maupun dengan sesama. Contohnya adalah di dalam Lukas 18:9-14. Yesus menceritakan perumpamaan ini yang ditujukan kepada orang yang memandang rendah kepada orang lain, tapi yakin bahwa dirinya sendiri adalah yang baik. Kata Yesus, adalah dua orang yang pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lainnya adalah seorang penagih pajak. Orang Farisi itu berdiri menyendiri dan berdoa. Ya Allah, saya mengucapkan terima kasih kepadamu sebab saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang, atau berbuat zina. Saya bersyukur karena saya tidak seperti penagih pajak itu. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan saya mempersembahkan kepadamu 1/10 dari semua pendapatan saya. Tetapi penagih pajak itu berdiri jauh-jauh dan malah tidak berani menengok ke langit. Sambil mengusap dada ia berkata, Ya Allah, kasihanilah saya orang yang berdosa ini. Percayalah, kata Yesus, pada waktu pulang, penagih pajak itulah yang diterima Allah dan bukan orang Farisi itu. Sebab orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui contoh yang baru kita dengar, kita bisa belajar merendahkan hati, baik di hadapan Allah maupun terhadap sesama. Karena Tuhan hanya berkenan kepada orang yang tidak sombong dan yang tidak meninggikan dirinya. Yang kedua yaitu tidak ambisius. Mazmur 131 ayat 1b. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu sulit bagiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam hal ini bukan berarti kita tidak boleh mempunyai cita-cita atau impian dalam hidup ini. Tapi harus melakukan sesuatu yang benar dan selaras dengan firman Tuhan. Bukan melakukan cita-cita atau impian dengan menghalalkan segala cara dan membabi buta demi mencapai ambisinya. Contohnya adalah Daud ketika dia selalu berhasil dalam setiap pertempuran dan menang dan mengalahkan musuh-musuhnya, membuat Saul tidak senang kepada Daud. Ditambah lagi ketika Daud pulang dari pertempuran disambut para perempuan yang menari-nari dan menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hal tersebut membuat Saul semakin merasa tidak senang kepada Daud serta berusaha untuk melenyapkan Daud. 2 kali Daud dilempar lembing, tapi Daud dapat menyelamatkan diri dan akhirnya melarikan diri. Di dalam pelariannya Daud selalu dikejar-kejar
oleh Saul dan berambisi untuk membunuhnya. Tetapi ketika Daud mendapat kesempatan untuk membalas, dia tidak mau mempergunakan peluang yang ada. 2 kali Daud mendapat kesempatan, yaitu di pegunungan En-Gedi dan di Bukit Hakila. Daud bukanlah orang yang berambisi untuk membalas dendam dengan menghabisi orang yang menyusahkan hidupnya dengan selalu mengejar-ngejar dirinya. Tapi dia mau menyerahkan segala masalah yang dihadapinya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam setiap rencana atau menyelesaikan suatu masalah, hendaknya jangan melakukannya dengan membabi buta dengan ambisi. Hasilnya pasti tidak akan baik serta tidak berkenan kepada Tuhan. Libatkanlah selalu Tuhan, artinya kita mau menyerahkan kepada Tuhan segala masalah kita, pasti akan memperoleh hasil yang baik dan berkenan. Dalam segala perkara serahkanlah kepada Tuhan, karena Dia selalu mempunyai rencana yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Poin yang ketiga, tetap tenang hidup dekat Tuhan. Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya hatiku tenang dan tentram seperti bayi yang habis menyusu, berbaring tenang di pangkuan ibunya, setenang itulah hatiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjadi orang percaya tidak berarti kita bebas dari masalah, bebas dan lepas daripada segala problema. Kita masih akan menghadapi masalah, kesulitan, dan tekanan selama kita masih hidup di dunia ini. Semua yang kita hadapi akan membuat hidup menjadi gelisah, kacau, khawatir, dan ketakutan. Hidup menjadi tidak nyaman dan tidak tenang. Melalui Mazmur 131 ayat 2, kita hendaknya mau meluangkan waktu dan hidup selalu dekat dengan Tuhan. Hidup dekat Tuhan berarti mau meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mau merenungkannya sehingga menjadi mengerti akan kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selain itu mau menjalin hubungan yang intim, yaitu dengan melakukan doa-doa kita kepadanya, maka hidup akan menjadi tenang. Bagaikan seorang bayi yang habis menyusu, yang berbaring di pangkuan ibunya. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku akan merasa tenang. Daripadanya lah ada keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Kita akan tetap tenang dalam segala keadaan apabila kita mau dekat dan tinggal bersama Tuhan. Poin yang keempat, berharap kepada Tuhan. Mazmur 131 ayat 3. Berharaplah kepada Tuhan umatnya sekarang dan selama-lamanya. Berharap itu artinya kita mau menyerahkan segala keputusan dan kehendak kepada tangan Tuhan. Kita mau mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita dan hanya mau mengandalkan pertolongan Tuhan saja. Itulah ajakan dari pemazmur kepada kita semua, supaya hidup ini tetap berharap kepada Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Seperti dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat renungan firman-Mu, supaya ini boleh menjadi kekuatan buat kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami belajar Tuhan melalui renungan firman-Mu. Kami hendak menyerahkan semua kepada tangan Tuhan di dalam menghadapi segala masalah, dengan merendahkan hati, dengan tidak ambisius, dengan selalu Tuhan mengadakan hubungan dekat dengan Engkau dan tetap berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.